Kelompok 3 belum ada yang bergabung. Kelompok 1 ini Pak ya? Di LMS itu kan sudah jelas. Bagi yang kelompok 1 ya klik yang di atas namanya Bapak Ibu, yang tertulis kelompok 1. Ya, jadi untuk masuk di sini kembali ke LMS-nya. Bu Indra, silakan. Kenapa Bu? Ulang. Boleh keluar, tapi nanti sebentar masuk lagi. Boleh keluar atau di mute saja di sana. Mute saja di sana, di mute, dimatikan videonya di sana supaya mengurangi ini. 60 menit berarti 60 menit itu dari sekarang 14.42. Ya, di room masing-masing. Ya, di room besarnya Bapak Ibu, Tabe, di room besarnya itu boleh keluar, boleh dimatikan videonya, dimatikan mic-nya. Waalaikumsalam. Ya. Izin kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Ada Bu Santi di sini, alhamdulillah. Ada lagi yang saya lupa saya sampaikan tadi Bu Santi. Itulah yang saya katakan tadi. Saya sebenarnya catat-catat tapi suka lupa-lupa. Saya lupa sampaikan tadi sebenarnya satu contoh kegiatan seperti apa ya yang dimaksud di sini yang menjadi wadah untuk atau kearifan lokal di daerahnya yang bisa menumbuhkan. Jadi ini nanti di combine atau dibandingkan dengan contoh yang dilaksanakan oleh Bu Santi dulu. Kalau di Jeneponto itu kan ada namanya budaya tabe-tabe,
Itu kan satu kearifan lokal juga sih sebenarnya, satu budaya. Tapi itu tergantung dari daerahnya. Kemudian ada juga cium tangan, mungkin kalau kita Islamnya biasanya itu cium tangan. Atau misalnya ada senda tari, atau ada tari kreasi, atau dalam konteks yang lebih luas itu kearifan lokalnya itu atau budaya-budaya leluhur kita itu ada namanya apa ya, tari adat mungkin, atau ada angaru jemput tamu, apa ya, yang lebih luas ada patama, macam-macam lah. Itu kemudian yang kita fokuskan adalah apa karakter atau budi pekerti yang kita mau tebalkan dari anak melalui kegiatan-kegiatan tadi. Atau seperti apa yang dilakukan dulu Ibu Santi saat di sesi ini. Jadi ya, seperti terima kasih. Ya, silakan Bu Santi. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti itulah yang kami lakukan dulu di ruang kolaborasi modul 1.1, yaitu mengangkat satu budaya di daerah kami ya, seperti itu Pak. Kalau di ini kan ada Mapat Tabe ya, ada juga ya, seperti itu. Kalau saya kebetulan di daerah saya itu kan Jawa dengan Bali Pak. Oh ya, oke. Ya, oke, makasih Bu Santi, dampingi teman-teman ya. Sama-sama Pak. Siap insyaallah. Ya. Iya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Iya, senang sekali ini bisa satu kelompok ini. Selesai ada Bu Asmita, iya Bapak, adalah Iwan, ada Pak Saul, Dedi, Pak Dedi ya. Jadi yang kelompok 2 izin Bu Wahyu, Bu Nurdiana. Bu Nurdiana sudah bisa masuk suaranya ya? Mic-nya sudah bisa. Oh, alhamdulillah. Iya. Okay. Jadi tadi Bapak Ibu di sesi ini Bu Sofia dan Pak Sumardi di sini tidak ada PP yang masuk ke sini. Oke. Jadi ada yang saya lupa sampaikan tadi Bapak Ibu. Contoh-contoh kegiatan apa yang atau budaya-budaya kearifan lokal apa yang bisa menjadi contoh untuk menguatkan karakter anak-anak kita, menebalkan pekerti anak-anak kita. Jadi kita contohkan misalnya saya biasa kalau ada namanya budaya tabe-tabe. Tabe-tabe itu kalau misalnya di sini kalau kita mau lewat depannya orang lain, orang yang kita tidak kenal biasanya atau orang yang lebih dewasa, itu kita pegang tangannya, kita menjulur ke bawah di samping kaki. Itu namanya tabe kalau di sini. Terus yang kedua ada juga misalnya budaya cium tangan. Cium tangan itu misalnya kita mau ke sekolah cium tangan orang tua, sampai di sekolah cium tangan guru, atau cium tangan kakak, orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu juga sebenarnya satu budaya yang bisa menguatkan karakter apa kira-kira dari anak-anak kita. Tentu ada, ya kan? Seperti itu. Itu satu contoh. Budaya-budaya kita di ini. Atau misalnya ada di sekolah yang membudayakan atau membiasakan setiap hari itu ngaji 15 menit misalnya sebelum belajar. Nah, itu mungkin belum menjadi budaya, tetapi budaya itu bisa dikembangkan. Jadi budaya itu berkembang sebenarnya. Nah, jadi setiap 15 menit pertama, apakah ini di tingkat kelas dulu atau di tingkat sekolah, ngaji atau tadarus 15 menit misalnya. Nah, itu juga bisa, apakah itu ada di sekolahnya Bapak Ibu, dan itu kemudian dijadikan budaya leluhur kita yang bisa menguatkan karakter anak-anak kita, budi pekerti kita bisa kembangkan untuk anak-anak kita. Kemudian misalnya apalagi tari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ya. Mungkin belum dari tari lokal di sekolah kita di daerah kita. Share screen contohnya. Apalagi dicontohkan berdoa juga termasuk, misalnya berdoa setiap melakukan sesuatu, berdoa dulu.
untuk menuliskan nilai-nilai luhur seni. Ada gitu. Kalau kita mau nikahan atau pesta, kita misalnya ini kalau untuk kontes yang lebih luas di masyarakat, kita jemput apa nama itu, yang pemerintah daerah. Kalau kita misalnya pesta kan tidak bawa undangan sendiri ke sana. Biasanya di kampung saya itu, di kampung-kampung yang masih ambil budaya tradisionalnya itu biasanya 3-4 orang ke sana pakai kebaya, itu dijemput si kepala lingkungan, kepala desa, bahwa kita mau pesta di rumah tanggal sekian, mohon kehadirannya juga. Jadi ada budaya. Bahkan kalau dulu itu ada bawa apa namanya, kayak gendrang kalau orang sini bilang. Kemudian sampai di sana ada mak dengka begini. Tapi yang perlu kita lihat adalah apa yang mau ditumbuhkan di anak kita, di apa yang mau dikembangkan. Kemudian awal pembelajaran tadi guru dan permainan, dan itu sudah menjadi kebiasaan dan budaya di kelas sekolah biasakan. Kalau di barat itu kan namanya tos-tos ya, tapi di kita mungkin tidak cocok karena terlalu ini kita dengan anak. Seperti itu barangkali Bapak Ibu. Apa yang kita mau diskusikan. Oke, sudah ada gambaran Bapak Ibu. Untuk ini, kemudian kita sepakati satu. Jadi satu saja dari sekian yang tadi itu. Nanti saya tampilkan besok. Oke, ya, terima kasih. Tapi Pak. Ya, silakan Pak Laiwan. Saya mau bertanya dulu ini mengenai. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya dulu sebelum kita masuk diskusi, saya mau bertanya dulu tentang topik ini, tentang kearifan lokal. Kita kan di sini ada dari Luwu Utara dan Luwu Timur. Nah, ini kan Luwu Timur, sorry. Iya, kan kita mau pilih satu topik. Nah, ini sekarang apakah kita akan diskusikan kita memilih dari Luwu Utara atau dari Luwu Timur dulu? Itu yang jadi dalam pikiran saya dari tadi ini kalau cuma satu. Nah, jadi kemudian kita kan saya yakin budaya-budaya juga di daerah Luwu Utara itu mungkin agak berbeda dengan daerah Luwu Timur. Karena daerah Luwu Timur itu kebanyakan budayanya itu budaya lokal itu bukan budaya Luwu. Kalau Luwu Utara mungkin lebih banyak ke budaya Luwu, karena untuk daerah Sorowako itu ada memang dalam kerajaan Luwu itu dia masuk, daerah Sorowako itu masuk kerajaan Luwu. Tapi kebanyakan budaya-budaya yang berkembang itu budaya setempat dengan budaya yang dipengaruhi oleh dari daerah Sulawesi Tengah. Nah, kemudian mungkin sebentar kita akan sepakat topik apa yang akan kita angkat atau kita akan presentasikan besok. Itu yang harus kita sepakati dulu sebentar. Kemudian mungkin yang jadi kendala nanti begini, Bapak Ibu, maksud saya begini, karena kita dari dua daerah yang berbeda, otomatis budaya yang ada di Luwu Utara itu mungkin Bapak atau Ibu yang lebih tahu di sana. Kami di sini mungkin belum terlalu paham tentang budaya dari Luwu Utara. Nah, begitupun dari Luwu Utara mungkin tidak terlalu paham juga budaya-budaya di Sorowako. Jadi itulah yang dari tadi saya mau bertanya-tanya. Ini kan tentang budaya kearifan lokal ya. Mungkin saya berpikir tadi harusnya itu kelompoknya itu dikelompokkan dalam satu daerah supaya fokusnya itu memang kita betul-betul paham apa yang akan kita gali sebentar. Jadi seperti itu Bu Susanti, mungkin saya
apa namanya perlu pertanyakan Ya. ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Pak. Jadi tentunya ada pemikiran-pemikiran dari Bapak fasilitator untuk menggabungkan kita di sini, Luhut Utara dan Luhut Timur, dengan apa ya? Ingin menggali potensi kedua kabupaten kita ini. Ya, jadi Pak Fasil ini pengen tahu dua-duanya. Jadi bagus barangkali langkah pertama adalah kita masing-masing menuliskan budaya-budaya di daerah tak yang sekiranya itu bisa bisa ditanamkan kepada anak-anak kita supaya itu tidak hilang, Pak, ya, di sekolah. Seperti itu barangkali dari Luhut Timur silakan dituliskan di chat room, kemudian dari Luhut Utara juga silakan. Kemudian nanti kita bisa buatkan itu ke dalam slide PPT, Pak. Iya, seperti itu. Itu yang kalau di waktu saya dulu itu malah lebih banyak, Pak. Ada yang dari Bali, dari Jawa kebetulan ya. Ada juga dari Luhut Utara seperti itu. Indonesia Mini lah kami dulu itu ada dari Bugis kebetulan seperti itu. Jadi itu kami rangkum semua di masing-masing menuliskan budaya-budaya yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Dan itu tentunya nanti yang kita harapkan untuk tidak punah. Seperti itu Pak Laiwan. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin nanti kesepakatannya nanti kan sebentar dalam forum ini. Yang mana kita akan nanti mungkin bagusnya Bu begini maksud saya. Dituliskan bagusnya di chat room. Ya, masing-masing orang itu bisa juga di chat room, bisa juga ditampilkan. Boleh Pak, boleh silakan. Iya. Saya coba ini presentasi tapi belum bisa ini Pak Syarif ya, Pak Syarif ya. Pak Fasil saya kok nggak bisa presentasi nih. Oh ini coba, oh iya saya coba ini ya. Contoh saya dulu ini. Nah, terlihat Pak? Apa terlihat Pak Laiwan, Pak Saul, Bu Hasnita terlihat ini ya? Presentasenya belum. Persentasenya Anda kelihatan, Bu? Belum kelihatan. Anda kelihatan, Bu. Anda kelihatan. Oh, belum ya? Iya. Sayang. Tidak dapat membagikan layar Anda. Mungkin belum diizinkan sama Pak Fasil ya? Belum diizinkan. Atau saya kirim aja ke ini. Ke chat room ya. Belum tampil Bu Susan. Iya, kayaknya saya belum diizinkan untuk share screen. Coba saya coba lagi. Oh, atau saya dulu. Enggak kuat kapan. Tunggu dulu, Pak. Sambil Bapak Ibu boleh menuliskan di room chat budaya-budaya tak, baru nanti bisa silahkan dipilih atau dipilih salah satu atau dipadukan keduanya boleh. Ini sudah bisa Pak? Belum? Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Sudah. Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu Susan. Ya. Sementara deh. Oke. Ini dia. Coba slideshow, saya coba slideshow mudah-mudahan nggak marah. Mau nggak ya di slideshow? Nggak mau gitu. Salah kalau nggak mau.
nggak mau dia, ya gini aja. Jadi nanti hasilnya setelah kita diskusikan akan, tapi besok ini ya dipresentasikan seperti ini Bapak. Jadi mungkin baik kalau ini dulu saya yang respon. Ya mungkin Bapak Ibu silakan ini dulu tuliskan, bisa menuliskan di room chat nilai-nilai budaya yang kultur budaya yang ada di daerah masing-masing. Pak Saul bisa tuliskan Pak Laiwan dan sebagainya di room chat ya. Kemudian silakan disepakati maunya satu ini diangkat satu ya, supaya lebih fokus, atau apa namanya diambil satu kedua satu dari Lutim, satu dari Lutra, itu dari kesepakatan tak saja. Ya, silakan berkali, silakan boleh mulai diketik-ketik di room chat. Silakan. Bapak Ibu. Depend. Nilai-nilai budaya. Contohnya ya kalau di kita kan ada mapat tabe ya kan, ada kalau di Jawa itu kan ada kenduri. Kalau ada apa syukuran gitu. Silakan. Permisi Bu, ini saya sudah tuliskan di kolom chat ini. Ini yang saya sudah tulis tadi. Presentasi. Nanti saya coba share di ini. Ya, ini ada sudah ya dari oke, Pak Laiwan. Ya, ini bagus. Terus ini Pak Laiwan ini sudah ini Pak Saul. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Masih banyak ini Bu, saya tuliskan ada 5, tapi nanti kita akan diskusikan ya, boleh ini dipilih boleh tidak, tapi inilah masih ada 5 saya lihat tidak apa namanya ini tidak muat ini karena saya langsung copy dari dari Word ini Bu, saya sudah ketik-ketik tadi pagi. Betul. Ya mungkin saya tambahkan lagi Ibu ya. Masyarakat setempat seperti Mapudi, Monsadu, masih banyak lagi Bu, saya dari ini iya. Saya akan persingkat sedikit kalimatnya. Iya. Silakan. Iya. Iya. Dan ini Pak, apakah budaya-budaya tersebut yang Bapak tuliskan, apakah sudah pernah direalisasi, maksudnya sudah pernah diterapkan Pak? Sudah pernah diterapkan di peserta didik kita? Sudah pernah Pak? Tapi Bu, ini saya belum masuk ke ranah kependidikan. Saya masih mendaftar budaya-budaya lokal yang ada di daerah sini. Untuk silakan jadi yang juga saya daftar Pak, ini Bu, bukan ini tentang pembiasaan di sekolah. Tuliskan Pak Sol, Bu Asnita, Pak Dedi, silakan Pak Dedi, ada yang ingin disampaikan.
Silakan Pak Dedi Setiawan, ada yang mau disampaikan? Si pangai, ya, saling mengingatkan. Ya. Ini budaya lokal yang bisa diangkat dan sesuai dengan prinsip menonton. Ya, betul. Si pangai. Ya. Ya. Oh gitu. Ini Bu Asnita, keragaman budaya masyarakat lokal dalam menumbuhkan karakter. Ya, contohnya Bu, namanya apa Bunda? Bu Asnita, namanya. Kan Pak Dedi Setiawan ya. Pak Dedi Setiawan. Tadi mau menyampaikan sesuatu. Suara dengar aku. Bisa mungkin keluar dulu dari ya baru masuk. Sepertinya Bu harus keluar dari room besar dulu karena suaranya suaranya kurang bagus Bu. Kayak kayak terobal suaranya. Mungkin keluar dari room besar dulu. Sebentar masuk lagi ke room besar. Halo Pak Dedi. So, membuat topik Pak. Bahannya dari kelapa. Ini lebih spesifik lagi Pak. Oke, acara apa Pak? Itu ketupat dipakai. Oh ya. Dipakai isi beras atau iya Pak, saus. Ketupatnya. Iya Bu, mohon izin. Saya sini Bu, sudah. Iya Bu. Storing Pak. Iya storing. Boleh. Storing. Bisa keluar dulu dari grup besar, baru masuk ke kelompok ini. Ya Bu, makasih. Kebetulan Bu di sini saya sudah membuat sedikit coretan di Canva. Boleh Bu saya di ya ini sudah dapat ini share screen Bu. Apa ini? Mohon izin Bu. Mohon izin Bu, boleh share screen Bu.
Iya Bu, saya Ya, halo. Pak Dedi, ya silakan Pak. ya Bu. Pak Dedi nulis si Pangainge, ya bagus, saling mengingatkan. Ini budaya lokal yang bisa diangkat dan sesuai dengan prinsip menuntun. Ya. Iya Bu, boleh saya izin Silakan Pak. share screen Bu? Silakan Pak. Mau menyampaikan sesuatu silakan Pak. Pak Dedi. Budaya. Iya, siap. Silakan. Tampilan, silakan Pak. Iya, silakan Pak Dedi. Ya. Boleh Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Dedi. Halo. Silakan. Iya. Oke, silakan. Enggak kuat ini. Boleh, silakan Pak. Silakan Pak Dedi. Ya, belum tampak Pak. Pak Dedi. Jerak tasdi merupakan suatu tradisi bentuk rasa syukur atas ciptaan dan doa bersama untuk keselamatan nelayan dalam mencari nafkah. Iya, Bu Asnita.
kita tunggu dulu. Oh iya, sudah tampil Pak. Sepakainya. Saling nasihati. Iya. Kalau kombel saya itu namanya Sikaritu, apa ya? Sisapa. Sisapa. Ada juga Sikaritutui. Sapa itu Bu berarti saling mencari. Ya Budi. Kekuatan konteks. Ya, ini kalau Pak Dedi lebih ke ini ya, yang kekuatan konteks sosio-kultural daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Dewantara. Kalau Pak siapa tadi ini? Pak Laiwan, beliau lebih ke ini ya, ke kayak tradisi masyarakat setempat ya, bagus gitu kayaknya. Study apa di anu semua ini apa di include apa namanya di satukan, ini bagus sekali loh kalau disatukan semuanya. Lebih kaya kita, tugas kita lebih kaya dengan dari kesepakatan kita apa ini bagus ini di rekod semuanya mau mudi. Ya, silakan Bapak Ibu diskusikan. Kalau masukan dari saya ya masukan semua. Ini bagus. Presentasinya jadi kaya ini. Jadi kita tahu semua, oh ternyata di mana di ya. Tarian tari ini apa namanya nih? Oh, Monsado. Tari Monsado.
Iya, bagaimana Bapak Ibu tadi yang ditampilkan oleh Pak Dedi? Silakan ditanggapi. Oh, ini Jen, Bu. Mas Saul, Tidak ada anunya, Bu. Nggak tampil, Bu. Tapi Bu, saya mau Silakan. komentar sedikit tentang apa namanya topik kita ini tentang kearifan lokal. Mas Saul ini tadi. Halo Bu, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Sepertinya jaringan. Iya, kayaknya jaringan kurang ini, kurang. Iya, jaringan ini Pak Dedi. Iya. Jaringan. Jauh sekali ki dia jadi di lutim. Tapi Bapak Ibu bisa tapi Bu Susanti, keluar kayaknya Bu pengajar praktek ini keluar. Tidak terlempar kayaknya. Terlempar. Kita tunggu dulu. Atau begini Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu pengajar praktek atau siapa tahu dia mengunjungi kelas yang kelompok 3. Saya mau dulu kita kerucutkan dulu masalah karena tadi saya lihat itu tugasnya itu di apa namanya, kita memilih satu kegiatan atau satu budaya yang ada di daerah. Yang saya sampai sekarang belum memahaminya ini begini. Kan budaya yang kita tampilkan di sini adalah memang budaya yang ada di daerah itu. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, maaf halo. Pak, terlempar tadi saya. Halo? Iya Bu. Begini Bu. Ya, siap, silakan. Mungkin bisa saya komentar Bu. Begini, kan kita kan kerucutkan dulu dalam satu sebelum kita ambil keputusan nanti satu yang akan kita pilih yang mana. Begini, maksud saya, ini yang akan kita tuliskan di sini adalah budaya-budaya setempat. Artinya bukan budaya impor. Jadi memang yang ada di daerah itu yang saya mau maksudkan Ibu. Jadi maksud saya mungkin agak kesulitan kita kalau cuma memang budaya yang akan kita tampilkan. Tapi kalau pembiasaan memang bagus karena memang yang akan kita terapkan di kelas itu pembiasaan. Contoh pembiasaan yang ditampilkan Pak Dedi tadi itu bagus sekali pembiasaan itu tenggang rasa dari apa namanya itu budaya-budaya dari Bugis ya, Bugis. Termasuk Luwu kan masuk Bugis kayaknya Luwu itu. Jadi mungkin maksud saya begini, yang kita tampilkan di kolom chat ini kan sudah ada beberapa ini memang kearifan lokal. Contoh yang saya tampilkan ini adalah podungku. Ini podungku ini tentang panen, pesta panen sebenarnya istilahnya ini pesta panen. Di sini sebenarnya karakter yang mau angkat di sini adalah bagaimana karakter kekeluargaan gotong royong itu yang mau ditampilkan di situ. Cuma ini Bu, kegiatan ini bukan akan pembiasaan di sekolah, bukan. Karena ini kan budaya setempat, kegiatannya sekali setahun atau sekali 6 bulan mungkin. Jadi mungkin maksud saya kalau kegiatan-kegiatan begini, nah kita akan terapkan di sekolah memang lebih bagus kalau kita mencari pembiasaan-pembiasaan. Mungkin kayak yang ditampilkan Pak Dedi itu bagus sekali tadi itu. Ada berapa pembiasaan yang ditampilkan tadi itu bagus sekali akan kita terapkan di sekolah. Mungkin itu dari saya untuk sementara Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain tanggapi. Monggo, silakan.
Ya, jangan lupa kita kita fokus pada apa yang diminta tadi di Fasil ya, Pak Fasil. Kita fokus apa tadi yang beliau minta. Ya, silakan Bu Hasnita. Bu Hasnita, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin ya, Bu Hasnita. Iya Bu, iya. Ingin berpendapat, silakan Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ini budaya kan ada, kalau kita di sama Budi, ada namanya budaya Tabe. Kalau budaya Tabe ini kan hampir semua masyarakat Sulawesi Selatan, Pak. Bu, ini kan menyeluruh. Tapi kalau ini masyarakat Tasik, mungkin hanya sebagian saja yang bisa melakukan seperti kan di Laut Timur juga itu ada lautnya. Berarti mungkin mereka juga pernah melakukan seperti itu. Tapi ini tidak bisa diterapkan di sekolah karena tetapi ada sebagian Bu, karena ini termasuk juga gotong royong. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya silakan disepakati Bapak Ibu yang lain. Jangan saya yang menentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya tadi tupoksi saya hanya memberikan contoh pada Bapak Ibu. Silakan saya, luar biasa ini Bapak Ibu yang kita sampaikan. Pak Saul, silakan Pak Saul. Mau berpendapat juga, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, seperti yang telah disampaikan. Ya, Pak Saul. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Saul? Ya, terima kasih. Selamat siang. Barangkali siang. Ini yang disampaikan oleh Bapak fasilitator tadi, bahwa kita disuruh ini untuk membuat tugas kelompok dengan satu topik. Ya, ini kan tadi saya lihat ini chat sudah beberapa topik yang sudah beberapa masukan-masukan. Sepakat dengan tadi Pak Dedi ya, Pak Dedi Setiawan, teman di kelompok ini, kita sepakati ini topik mana yang akan kita angkat dan akan kita diskusikan dan untuk dipresentasikan besok. Ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Susan. Ya. Iya, sama-sama Pak Saul. Ya, silakan Pak Saul tadi udah setuju dengan yang ditampilan Pak Dedi, kemudian Pak Laiwan juga tadi ya. Iya. Bu Asnita tadi ya, ada masukannya Bu. Satu. Di sepakat juga Bu dengan Pak Dedi. Pak Dedi. Iya Pak. Oke, sudah sepakat semua. Ya, apalagi udah jadi tuh BP Kanvanya udah jadi. Nah, tinggal silakan bagi tugas Bapak Ibu ya. Siapa nanti yang presentasi, siapa yang moderator, siapa yang nanti yang bagian notulen, siapa yang bagian ini. Kalau ada yang bertanya, silakan. Yang ingin menjawab, silakan dibagi tugas. Bu Asnita pengen apa? Yang cewek sendirian, Bu Asnita. Biar saya notulen Bu. Oke, Bu Asnita notulen. Berarti Pak Dedi presentasi. Karena sendiri perempuan. Biar ada laki-laki yang berkomentar Bu. Iya, bagus tulisannya perempuan. Nanti Pak Dedi yang buat kanvanya. Ya. Iya, udah jadi kok. Ya. Iya. Jadi Pak Saul sama Pak Laiwan standby di satu moderator, satu ini yang bantu menjawab nanti. Kan Pak Dedi nanti ini ya presentasi. Apa yang moderator, Pak Saul atau Pak Laiwan? Ya, nanti siap membantu untuk menjawab. Ya. Ya, Pak Saul moderator aja, Pak Saul moderator, boleh. Ya, Pak Laiwan nanti. Ya, Pak Saul moderator. Siap. Pak Dedi. Jadi nanti Pak Dedi operatornya. Yang presentasi Pak Dedi. Siap. Siap. Ada Insya Allah saya membantu.
Pak Dedi, insya Allah saya membantu. Kalau nanti kalau ada yang menyanggap Pak Dedi, nanti saya bantu. Insya Allah. Tulis di Siap, Pak. pertanyaannya. Salah Pak Iwan sama Pak Saul, Bu. Tetap, iya. Keren, keren. Siap Bu Hasnita. Bagus. Ya. Oke, ini ya saya boleh. Kalau boleh Bu ditampilkan tadi Bu. Ya, siap. Kembali Bu, ditampilkan dulu. Kolaborasi yang baik. Iya, saya izin keluar dulu. Saya mau masuk di kelompok berapa tadi yang disampaikan Bapak itu ya. Jadi kelompok ini udah keren. Silakan disiapkan untuk ini. Nanti kembali ke Pak Dedi ya. Oh ya, silakan Pak Dedi. Kayaknya jaringan ini Pak Dedi udah jaringan yang dua jadi. Siap. Udah pakai jaringan. Iya, jadi Bapak Ibu mohon izin. Kali Pak Dedi yang tadi coba tampilkan. Bisa tampilan Pak Dedi. Saya izin ke Jadi tampil dulu Pak Dedi supaya kita juga bisa. Grup Oh iya. Ke grup berapa tadi disampaikan itu? Grup 3 ya? Kayaknya grup 3 Bu. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum Pak Dedi. Belum ada Pak. Pak Saul yang tampil Pak. Pak Saul yang tampil Pak. Ya, oke. Ya, ada Sip, sip. Iya, ini jadi ini pedoman-pedomannya yang tadi disoalkan kepada kita. Kemudian yang slide selanjutnya ini kita memilih kekuatan konteks struktural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah adalah toleransi atau dalam bahasa Bugisnya sipangai atau saling menasihati. Iya. Sipakai enggak? Iya, sipakai saling menasihati. Adapun turunan-turunannya seperti ini, membudayakan sikap saling nasihat dan menasihati. Kalau dalam bahasa Bugis itu namanya sipakainga. Kemudian sebagai bentuk kekuatan dalam kodrat alam peserta didik dan mengimbangi kodrat zaman. Jadi sipakainga ini sangat berfungsi dalam membendung perubahan zaman, kemudian bagaimana kodrat alam peserta didik. Kemudian mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Kalau di sini memberikan pemahaman terkait budaya industri yang ada di Luhut Timur. Mungkin kita nanti bisa kolaborasikan dengan yang ada di Luhut Utara. Ya, mungkin sampai di sini mungkin teman-teman, Bapak, Ibu dan lain bisa menambahkan. Silakan Pak Laiwan mungkin bisa membantu lagi. Iya, Atau ada redaksinya Bapak Ibu yang kita bisa rubah? Saya rubah di sini, nanti kita sepakati bersama. Saling nasihat, menasihati. Mohon izin Pak, ini Pak.
sedikit tambahan, kalau bisa, apakah tidak bisa kita tampilkan di situ apa manfaat dari budaya Sipakainga, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Iya. Kalau ditampilkan lagi ini Bu, berarti di browsing ulang. Tambah slide. Tambah slide. Budi. Siap. Tergantung teman-teman Pak, bagaimana maksudnya. Mungkin bagusnya memang kita diskusikan ini, kita explore lebih jauh lagi. Kita mungkin begini, apakah kita sudah sepakat memang yang tadi ini tentang nasihat menasehati yang kita ambil atau Sipakainga ya? Sipakainga. Oke. Maksud saya begini, arahnya sebenarnya nanti ini Bapak Ibu, kita akan menerapkan dalam di kelas itu topik apa yang akan kita pilih hari ini. Pembiasaan itu yang akan merubah mindset siswa atau kehidupan sehari-hari siswa sekarang ini, yang kita tahu sendiri bahwa anak-anak kita sekarang itu sama orang tua, sama guru itu kadang-kadang tidak menghormati. Maksud saya karakternya mereka ini sekarang sudah bergeser. Lebih ke mana, apalagi kalau bersama-sama temannya mereka itu kalau berbicara itu mungkin kurang sopan, banyak yang tidak sopan, malah mengarah ke bullying. Mungkin itu memang yang harus kita pikirkan sekarang, arahnya itu konteks pemikiran konteks kearifan lokal ini yang akan kita integrasikan dalam pembelajaran di kelas atau di dalam lingkungan sekolah. Mungkin sebentar Pak Dedi, mungkin bagusnya kita pertajam lagi ini kontekstualisasi pemikiran KHD ini. Mungkin bisa kita tambahkan yang baru 2 ini Pak Dedi, baru 2 ya? Iya Pak. Baru 2, mungkin bisa tambahkan lagi 1 ya. Apalagi tadi saya lupa lagi apa saya mau bilang. Sebentar Pak Dedi, insya Allah saya tulis dulu supaya saya tidak lupa. Iya Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu, siapa tahu ada pendapat yang lain, teman-teman yang lain. Kalau tadi usulan dari Ibu Asnita, kita perkerucut lagi apa itu Sipakainga. Tadi Pak Dedi, mohon izin, kalau penerapan budaya Sipakainga ini di sekolah Pak, maksudnya berarti kita sebagai seorang guru harus sering menasihati siswa, atau kita memberikan arahan kepada kelas yang lebih tua Pak, misalnya kelas yang lebih tinggi, misalnya 4, 5, 6, memberikan arahan bahwa kita harus memberikan nasihat kepada adik kita atau adik kelas kita, yaitu 1, 2, 3, karena dalam lingkup itu dia yang dianggap lebih tua. Karena Sipakainga ini memberikan nasihat dari orang yang lebih tua ke yang muda Pak, begitu. Iya Bu. Terima kasih Pak. Iya Pak, silakan Pak. Iya, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak.
Iya, seperti yang dikatakan tadi Ibu Hasnita. Ibu Hasnita ini sebetulnya dekat dengan rumah saya tapi belum pernah ketemu. Ya. Iya. Boleh jalan-jalan ke Munte, makan-makan ikan nanti kalau ada waktu. Ya. Oh, insya Allah Pak, bisa. Ya, dalam bahasa Bugis itu sipakainga itu saling mengingatkan, saling menasihati, saling mengingatkan. Saling menasihati. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau kita lihat di sini sebagai bentuk kekuatan dalam kodrat alam prestasi dalam mengimbangi kodrat alam. Memang ini kodrat saman, memang ini perlu ini diterapkan karena kalau kita lihat sekarang akhlak anak-anak kita itu ya sepertinya sudah dikalahkan dengan ini ya, dengan kodrat saman sekarang. Karena kalau kita melihat sekarang saman kemajuan itu pengaruh dari teknologi HP luar biasa sekali. Jadi sehingga ini yang membuat anak-anak akhlaknya tidak lagi menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman-teman, maka perlu yang namanya tadi dikatakan saling mengingatkan. Terima kasih Pak Dedi. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak Saul. Mungkin juga Pak, kalau mungkin boleh saya tambahkan, jadi saling mengingatkan ini bukan hanya dalam konteks siswa, tetapi kita juga sebagai tenaga pendidik juga bisa saling mengingatkan. Iya Pak. Di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga. Ya. Betul Pak. Ya. Jadi saya sekarang ini Pak lagi mencatat-catat poin-poin yang tadi Bapak Ibu katakan. Ya silakan ya, Pak. Silakan Pak, silakan. Tapi ini Pak Saul tinggal di mana Pak Saul? Saya di Beringin Bu Hasnita, dekat di Tanete. Oh, Beringin. Iya. Kita mengajar di mana lagi Pak? Nanti jalan-jalan ke rumah tak sore. Iya Pak, siap. Ya. Tapi Pak Saul, kayaknya senior semua di sini Pak. Senior semua guru SMP dan SMA, waduh. Tidak ada senior di sini, Bu Hasnita, sama semua. Bagus di sini Pak, karena kita kan berbagi. Guru SD bisa berbagi dengan SMP dengan SMA. Karena kan beda Pak. Yang tetap kita mau belajar, Bu Hasnita, sama-sama belajar. Alhamdulillah Pak. Saya bersyukur bisa ikut belajar di CGP Angkatan 10. Iya. Kalau Bu Hasnita tinggal di Munte ya? Asli Munte Pak, lahir di sini, kerja di sini. Oh iya, bisa jalan-jalan ke sana di? Bisa Pak, nyaki jalan-jalan Pak jauh nih motor ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena tidak ada yang bicara, saya bicara lagi. Tapi Pak Dedi, siap. mungkin yang kita bahasakan tadi mungkin
kita tambahkan lagi di bawahnya kayaknya apalagi tadi itu manfaat atau apakah tadi itu? Ya, Dalam- manfaat dari si pakai nggak si saling menyehatkan manfaatnya. jadi mungkin bukan manfaat namanya, enggak tahu apa namanya ini. Yang jelas saya tulis baru 2 ini. Iya. Yang berikutnya itu Pak, menjadikan budaya Sipa Kainge jadi ikon sekolah. Jadi menjadikan budaya Sipa Kainge jadi ikon sekolah. Jadi nanti implementasinya ini penjabarannya ini luas nanti. Penjabarannya mungkin apa-apa nanti penjabar dalam bentuk kegiatan nanti aksi nyatanya ini dalam bentuk kegiatan. Jadi menjadikan budaya Sipa Kainge jadi ikon sekolah. Kemudian Sebagai ikon berikutnya sekolah. Jadi ikon sekolah. Ya. Ikon sekolah, Iya, Pak. Pak. Terus membiasakan budaya Sipa Kainge sebagai tuntunan pergaulan warga sekolah. Jadi membiasakan budaya Sipa Kainge sebagai tuntunan pergaulan warga sekolah. Jadi bukan hanya, jadi kalau saya pilih kata warga sekolah itu semua, murid dengan murid, guru dengan guru, atau tenaga kependidikan. Stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder saja Pak, stakeholder. Warga sekolah, saya bahasakan warga sekolah. Oh iya, boleh. Mungkin nanti kita explore lagi nih Pak. Mungkin kita lebih dalam lagi. Saya anukan ini, saya lebih tertarik ke Sipa Kainge ini, saya lebih mengingatkan. Mungkin implementasinya nanti itu mungkin di kelas nanti itu ada biasa pertama kita masuk kelas itu kita punya komitmen kelas. Bukan peraturan kelas ya, tapi komitmen kelas. Jadi komitmen kelas itu kalau ini sudah saya terapkan. Jadi memang ada anak-anak itu di kelas itu memang seperti orang tua modelnya. Jadi kalau ada temannya yang berkata kasar atau membuli teman yang lain, pasti ada itu seperti ada 1-2 orang itu muncul langsung dia yang menegur. Atau ya, betul. Ya. Itu sebenarnya biasa. Sudah kita terapkan sebenarnya rata-rata di kelas. Cuma mungkin untuk menulisnya itu mungkin belum pernah. Jadi maksud saya begini, nanti kita akan diskusikan kembali kira-kira isi-isinya apa nanti ini yang kita bahasakan tadi toh. Misalnya maksud saya kita akan implementasikan lagi dalam sub-sub kegiatan. Mungkin seperti itu Pak Dedi. Siapa? Maksud saya supaya banyak juga slide Pak Dedi. Nambah slide Pak Dedi. Pak. Iya. Membiasakan budaya Sipa Kainge. Oke, siapa tahu ada teman-teman bahasanya yang lain juga. Membiasakan Sipa Kainge sebagai. Jadi membiasakan budaya Sipa Kainge sebagai tuntunan pergaulan warga sekolah. Ibu. Membiasakan budaya Sipa Kainge sebagai tuntunan warga sekolah. Ya, oke. Ini mungkin garis besarnya 2 ini. Setelah itu nanti Pak dibawa itu yang diusulkan sama Bapak Ibu tadi. Mungkin juga bisa begini Pak Dedi. Mungkin kayak misalnya ini topik-topiknya menjadikan budaya menjadi ikon sekolah itu mungkin bentuk nanti dinarasikan lagi 1 apa bentuk apa 2 bentuknya apa dan seterusnya. Begitu maksud saya. Kita mungkin siap berpikir toh kira-kira apa lagi. Agak lambat Bapak Ibu karena jaringan lagi. Saya posisinya lagi di atas gunung. Iya, saya di bawah gunung ini Pak Dedi. Saya lihat dari danau kayak ini. Di atas. Ada yang di pesisir pantai. Iya, di pantai. Kita ini lagi di pesisir Pak Dedi. Siap. Asal di mana Ki? Di Tanete ini Wasnita. Bering dekat. Hampir sama pesisir juga itu. Iya. Ya, jadi kita masuk di yang pertama
menjadikan budaya Sipakainge ini menjadi ikon sekolah. Kira-kira Bapak Ibu turunannya ini seperti apa? Ikon sekolah. Menjadi pembesar, menjadi sekolah. Mainan dua. Gini. Berganti aku berdebat. Lalu kawai mainan kok bisa nak. Oh, di mainan. Dan aku ibu. Itu ibu aku naik tangga. Tapi aku jahat. Tapi aku cuci kaki dan tangan. Mungkin Tabe mungkin mikrofonnya dimatikan kalau tidak bicara Bapak Ibu. Saling menasihati antar siswa kakak kelas. Bisa mungkin ditambahkan di situ ya. Iya Pak, silakan. Pak Dedi, saling mungkin bisa ditambahkan saling menasihati, dan mengingatkan mungkin bisa ditambahkan. Ya. Saling menasihati dan mengingatkan antara siswa. Betul, misalnya Pak, begini betul. Pak Dedi. Saya tahu ini arahnya ini kan Sipakainge misalnya di sekolah kita, kalau ada siswa yang tidak masuk saja mungkin di kelas tidak memberikan salam kepada guru atau teman, maka bukan hanya guru yang menasihati, tapi temannya juga ya, silakan memberikan salam. Itu namanya Sipakainge menasihati dan saling mengingatkan, mungkin ditambahkan. Ya, siap. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى
سبحهم بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا حملته فانتبذت مكانا قصيا فأجاءها المخاض Ya, silakan Bapak Ibu. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وقسمي إليك بجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق
الذين يمنون ما كان لله أن يتخذ من Silakan Bapak Ibu kembali ke ruang utama, mudah-mudahan kita bisa selesai pukul 15.15 ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Bapak Ibu silakan. Oke Bapak Ibu, masih adakah yang belum bergabung? Kembali masuk LMS, klik masuk ruang virtual. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi diskusi. Alhamdulillah saya lihat seru ketiga kelompok ya. Mudah-mudahan sudah ada satu budaya. Tentu saya izin bagi layar. Ini agak lalot ini jaringannya juga di sini Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya tadi sempat terlempar satu kali. Oke, baik Bapak Ibu sudah kelihatan? Saya punya layar. Belum ya. Di sini sudah. Tapi ya karena jaringannya ini kayaknya yang lambat. Minta diulang lagi. Kan kenapa begini? Ada slide-nya. Kenapa tidak tampil semua? Ada kalau itu belum sebentar beda sebentar apa? Maaf Bapak Ibu ya, agak lalas saya punya jaringan juga di sini. Oke, sudah kelihatan? Tidak, belum kelihatan Bapak Ibu? Halo?
Oh, kayaknya ada masalah ini. Oke, enggak apa-apa. Oke, di sini katanya terjadi kesalahan. Oke, saya sudah coba 2 kali, enggak apa-apa. Jadi begini Bapak Ibu. Eh, apa yang Bapak Ibu sudah diskusikan tadi sudah ada titik terang dan mudah-mudahan ini nanti difinalkan. Kita masih ada kesempatan karena presentasinya nanti besok. Tadi ada yang sudah kerjakan slide-nya, ada juga yang mungkin sudah hampir selesai, tapi ada juga yang belum selesai. Tidak apa-apa, kita masih ada waktu. Saya mau Bapak Ibu menarik benang merah barangkali supaya apa yang disepakati di setiap kelompok bisa juga diajukan lagi di sini. Misalnya ada yang sama, bisa jadi itu mungkin ada masukan dari teman. Jadi saya mau meminta satu orang, satu CGP, satu kelompok menyampaikan bagaimana kondisi pembahasan terkait dengan budaya-budaya lokal atau kearifan lokal yang di mana di setiap kelompok terbagi 2 kabupaten. Itu tadi juga menjadi perbincangan bahwa bagaimana ada di Luwu Utara dan di Luwu Timur itu mungkin ada sedikit perbedaan. Mungkin itu yang disampaikan di ruang utama ini. Satu orang satu kelompok, disilakan Bapak Ibu siapa yang mewakili kelompok 1 menyampaikan bagaimana serunya tadi diskusi di kelompok 1. Ayo singkat saja Bapak Ibu, kita selesai insya Allah pukul 15.15, 8 menit, jadi 1 menit saja satu orang. Ayo disilakan. Mungkin satu. Oke, kelompok 2 didiskusikan apa diceritakan saja. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. 1 menit ya. Mic-nya Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iwan, kelompok 1. Kelompok 2, silakan satu orang yang mewakili. Ya, silakan Pak Sumardi. 1 menit ya Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya putus-putus ya Pak Sumardi. Oke, kita sudah tangkap ya apa yang disampaikan tadi Pak Sumardi. Kita ke kelompok 3, silakan. Siapa yang mewakili waktu 1 menit? Disilakan kelompok 3. Ya, silakan. Putus-putus juga ya suaranya Bu Indra. Oke Bu Indra, kita sudah tangkap juga ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, jadi saya bersyukur karena alhamdulillah ketiga-tiga kelompok sudah hampir rampung. Kalau kelompok 1 saya lihat di chat itu sudah ada 90% katanya, sudah 90%. Sedangkan kelompok 3 sudah 80%. Alhamdulillah sudah selesai. Artinya apa? Tinggal 10% sebentar yang akan menyita waktunya Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini. Jadi tidak terganggu jadi nanti tarwita apa. Oke Bapak Ibu, jadi gini. Bapak Ibu pastikan bahwa tema atau topik yang diambil atau kearifan lokal atau budaya daerah yang diambil itu adalah budaya daerah yang memang nanti sebentar akan kelihatan apa yang mau ditebalkan di sana. Misalnya tadi gotong royongnya, apalagi tadi itu yang saya dapatkan. Jadi ada pokoknya intinya ada di sana kolaborasinya, gotong royongnya. Itu yang kita mau lihat apa yang nampak dari budaya itu Bapak Ibu. Kemudian diuraikan seperti apa penerapannya di sekolah atau misalnya di masyarakat. Seperti apa penerapannya, jadi diuraikan dari awal seperti apa nanti. Nah, kemudian besok Bapak Ibu ini slide-nya diselesaikan. Kemudian besok kita sampaikan di ruang presentase. Untuk kelancarannya kita persiapkan memang siapa nanti yang jadi presenternya, kemudian siapa nanti yang jadi moderatornya, siapa nanti yang mungkin yang menjawab siapa. Saya kira ini semua berhak untuk menjawab Bapak Ibu. Tapi perlu dipersiapkan untuk itu. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita sehat semuanya sampai besok dan kembali kita melanjutkan kegiatan kita di pembelajaran modul 1.1 ini. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri hari ini kegiatan kita?
Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu yang bagus tangkapan ininya, yang tidak terlalu apa namanya, kayak saya di sini heng-heng biasa kalau saya pas kayaknya. Oke, silakan ngambil gambar Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuka dulu videonya, dibuka dulu kameranya supaya kelihatan wajahnya yang sudah mulai mulai apa ya, menunggu Pak buka puasa. Oke, silakan ambil gambarnya Pak Sumardi, bisa dibuka videonya dulu kameranya. Kemudian dibagikan di grup ya. Oke, sudah ambil masing-masing barangkali. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah buat kita semua dan menjadi apa ya, modal untuk peningkatan kompetensi kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita ke depan di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam memfasilitasi mendampingi Bapak Ibu. Kita ucapkan sama-sama syukur alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tinggalkan ruangan Pak. Yang mau salat silakan. Ya, sama-sama Bu. Yang mau salat silakan. Sudah hampir masuk waktu salat. Silakan Bu, silakan Bapak.